Perkenalkan, nama saya Serafim Tefajila Sibua dengan NIM 0515135558 dari Prodi Sistem. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2. Untuk soal yang pertama adalah CD atau change directory yang berfungsi perintah CD digunakan untuk mengubah direktori atau folder kerja saat ini. Ini memungkinkan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam struktur file sistem. Mari kita coba buat di JDM. User. Jadi sudah tercetak dengan benar di lokal C adalah users. Dan mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Itu adalah CLS atau clear screen. Fungsi perintah CLS digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua teks yang ada di layar. Command prod ini berguna untuk membersihkan tampilan yang mengandung tampilan dan memulai layar dengan layar yang bersih. Mari kita coba CLS-nya. CLS. Lalu kita enter. Maka hasilnya di sini apa yang kita tulis sebelumnya akan hilang. Lalu kita lanjut ke nomor yang ketiga. CLS / tanda tanya. Fungsi perintah CLS / tanda tanya digunakan untuk menampilkan informasi bantuan atau sintak penggunaan dari perintah CLS. Meskipun CLS adalah perintah yang sangat sederhana dan tidak memiliki banyak opsi, penggunaan atau diikuti dengan tanda tanya atau help pada beberapa perintah adalah pola umum untuk mendapatkan bantuan tentang suatu perintah di command prompt. Mari kita coba menulis CLS / tanda tanya. CLS / tanda tanya. Kita coba enter. Maka di sini tertulis adalah clear the screen atau CLS. Selanjutnya kita akan membuat soal yang nomor 4. dir / tanda tanya. Fungsi perintah dir / tanda tanya digunakan untuk menampilkan informasi bantuan yang sangat lengkap tentang perintah dir. Perintah dari dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan subdirektori di dalam direktori saat ini. Dengan / tanda tanya, kita akan mendapat semua opsi atau switch yang tersedia untuk perintah dir serta penjelasannya seperti mengurutkan hasil, menampilkan file tersembunyi, atau menampilkan format tertentu. Mari kita coba dir tanda tanya. Enter. Maka ini akan ditampilkan oleh dir itu sendiri. Di sini ada display a file of files and subdirectories in the directories. Di sini sudah terlihat dengan jelas
Maka mari kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, IP config fungsi. Perintah IP config atau singkatan dari IP configuration digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan adaptor yang terhubung ke komputer kita. Informasi yang ditampilkan meliputi alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk setiap adaptor jaringan, atau misalnya Wi-Fi atau Ethernet. Ini sangat berguna untuk memverifikasi apakah komputer kita telah mendapatkan alamat IP. Mari kita coba IP config. Kita coba enter. Oh, di sini saya ada salah penulisan bahwa seharusnya tidak menggunakan N. Kita coba lagi. IP Mari kita coba enter. Windows IP configuration Ethernet adapter Ethernet. Maka di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa Ethernet yang terhubung pada PC yang saya gunakan. Selanjutnya untuk soal nomor 6. IP config/al fungsi. Perintah IP config/al digunakan untuk menampilkan detail konfigurasi jaringan secara menyeluruh untuk semua adaptor jaringan di komputer kita. Selain informasi dasar seperti IP address atau subnet mask, perintah ini juga menampilkan informasi tambahan seperti alamat fisik, MIC address, server DNS, server DHCP, waktu list IP address, dan banyak lagi. Ini sangat penting untuk troubleshooting masalah jaringan yang lebih kompleks. Mari kita coba. Saya akan memasukkan IP config/al. Mari kita coba run atau enter. Windows IP configuration-nya, hostname-nya terlihat dengan jelas. Ini detail dari Ethernet yang saya gunakan. Selanjutnya untuk soal yang ketujuh. IP config/tanda tanya. Fungsi. Perintah IP config/tanda tanya digunakan untuk menampilkan daftar lengkap semua opsi atau switch yang dapat digunakan bersama perintah IP config. Ini termasuk opsi-opsi seperti /release, /reno, /close DNS, dan lain-lainnya, beserta penjelasan singkat tentang fungsinya. Mari kita coba untuk IP config/tanda tanya. Coba kita enter. Maka di sini terlihat dengan jelas IP config-nya, adapter connection name-nya,
Realize-nya dan juga anti-config yang telah tereksempel di sini. Setelah itu, soal nomor 8. IP config/realize. Fungsi perintah IP config/realize digunakan untuk melepaskan atau realize alamat IP yang saat ini dimiliki oleh adaptor jaringan kita. Ini berarti adaptor akan melepaskan list alamat IP-nya dari server DHCP dan adaptor tersebut tidak akan lagi memiliki alamat IP sampai mendapatkan yang baru. Ini sering digunakan saat memecahkan masalah konektivitas atau ketika kita ingin memaksa adaptor untuk meminta alamat IP baru. Mari kita coba IP config coba enter. Ini untuk IP config/realize Windows IP configuration Internet adapter. Ini yang akan muncul. Lalu untuk soal yang ke-9, IP config/reno fungsi. Perintah IP config/reno digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk adaptor jaringan kita. Ini biasanya digunakan setelah menggunakan IP config/realize atau ketika kita ingin adaptor mendapatkan alamat IP yang berbeda atau memperbarui list alamat IP. Mari kita coba IP config/reno. Kita enter. Nah, kita sudah muncul IP config Reno-nya yang baru di sini untuk Windows IP configuration-nya. Lalu setelah itu untuk soal yang nomor 10 soal nomor 10 adalah IP config/display DNS fungsi. Perintah /DNS/display DNS digunakan untuk menampilkan isi cache DNS resolver di komputer kita. Change DNS menyimpan catatan pemetaan nama domain ke alamat IP yang telah diakses oleh komputer kita baru-baru ini. Ini mempercepat resolusi nama domain karena komputer tidak perlu selalu melakukan permintaan DNS baru. Mari kita coba. IP config plus ini yang akan keluar saat kita memasukkan perintah untuk
perintah ipconfig/display DNS. Selanjutnya, untuk soal nomor 11, ipconfig/flush DNS. Fungsi perintah ipconfig/flush DNS digunakan atau menghapus semua entry di CC DNS resolver kita. Ini berguna ketika Anda mengalami masalah dalam mengakses situs web atau layanan tertentu yang disebabkan oleh entry DNS yang sudah kadaluarsa atau salah di CC kita. Dengan mengosongkan CC, komputer kita akan dipaksa untuk melakukan resolusi DNS yang baru untuk setiap nama domain. Mari kita coba. ipconfig/flush DNS. Mari kita coba enter. Bisa terlihat dengan jelas bahwa Windows IP configuration successfully flushed the DNS resolver CC. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas atau soal nomor 12. ipconfig/register DNS. Fungsi perintah ipconfig/register DNS digunakan untuk memperbarui pendaftaran nama DNS klien kita dengan server DNS. Ini berguna dalam lingkungan jaringan di mana server DNS secara otomatis memperbarui catatan DNS berdasarkan informasi dari klien. Perintah ini akan mengirimkan permintaan pendaftaran nama DNS ke server DNS dan DHCP. Mari kita coba untuk membuatnya. ipconfig/DNS. Kita coba enter. Sudah terlihat dengan jelas bahwa kita telah merequest configuration request elevation. Soal selanjutnya, soal 13 adalah ping. Fungsi perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara komputer kita dan host atau komputer atau server lainnya di jaringan. Ini bekerja dengan mengirimkan paket data kecil ke host tujuan dan menunggu respon. Ping dapat memberitahu kita apakah host dapat dijangkau, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai paket mencapai host, dan kembali latency, dan apakah ada paket yang hilang. Mari kita coba. Ping. Lalu kita coba enter. Pingnya terlihat dengan jelas bahwa komputer dan server terhubung. Lalu selanjutnya untuk soal 14, netstat atau network statistik. Fungsi perintah netstat digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi jaringan aktif pada komputer kita. Ini dapat menunjukkan daftar semua koneksi masuk dan keluar, tabel routing, statistik antarmuka jaringan, dan informasi tentang protokol jaringan atau TCP, UDP, atau IP.
sangat berguna untuk melihat aplikasi di mana yang sedang berkomunikasi melalui jaringan. Mari kita coba. Next start. Mari kita coba lihat. Ini berarti macam-macam jaringan yang sedang terhubung, koneksi jaringan yang sedang terhubung melalui protokol jaringan. Terus selanjutnya, soal nomor 15, transit atau transit router. Fungsi perintah transit atau singkatan dari transit router digunakan untuk melacak jalur yang diambil oleh paket data dari komputer kita ke host tujuan di jaringan. Ini menampilkan data router atau disebut hop yang dilewati paket data beserta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap hop. Transit sangat berguna untuk mengidentifikasi di mana terjadi masalah konektivitas di sepanjang jalur jaringan. Mari kita coba. Di sini terlihat dengan jelas ada maksimum hoops, host list, timeout, dan spreader. Mari kita lanjutkan untuk soal ke-16. Untuk soal 16 adalah pathing. Fungsi perintah pathing menggabungkan fungsionalitas ping dan transit untuk memberikan analisis yang lebih mendalam tentang jalur jaringan. Ini tidak hanya menampilkan setiap hop di sepanjang jalur, tapi juga mengirimkan beberapa paket ke setiap hop yang mengukur tingkat kehilangan paket dan latency pada setiap titik di jalur. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang masalah konektivitas di sepanjang rute. Mari kita coba aplikasi. Enter. Terlihat dengan jelas di sini perintah untuk pathingnya ada host list, maximum hoops, address priorit, number queries, dan times. Mari kita lanjutkan untuk soal ke-17. Untuk soal nomor 17 adalah NS lookup atau name server lookup. Fungsi perintah NX lookup digunakan untuk memecahkan masalah terkait sistem nama domain atau DNS. Ini memungkinkan kita untuk melakukan query server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP, seperti mencari alamat IP dari suatu nama domain atau mencari nama domain dari suatu alamat IP atau reservers lookup. Ini sangat berguna untuk memverifikasi apakah resolusi DNS bekerja dengan benar. Mari kita coba. DNS. Setelah itu kita coba cari di sini muncul DNS Google Address. Untuk soal nomor 18 adalah NETS atau Network Cells. Fungsi perintah NETS adalah alat baris perintah yang sangat kuat
dan serbaguna untuk mengkonfigurasi hampir semua aspek jaringan di Windows. Ini menyediakan antarmuka interaktif atau dapat digunakan untuk menjalankan skrip untuk mengelola konfigurasi jaringan seperti firewall, konfigurasi IP, adapter jaringan, routing, Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Ini sering digunakan oleh administrator jaringan untuk otomatisasi atau konfigurasi tingkat lanjut. Mari kita coba buat next. Enter. Lalu kita ketik lagi di sini layer 2. Muncul tulisan yang digunakan untuk next layer 2. Untuk soal yang selanjutnya adalah route. Fungsi perintah route digunakan untuk mengelola tabel routing jaringan pada komputer kita. Tabel routing adalah database yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke tujuan tertentu. Dengan route, kita dapat melihat, menambahkan, atau menghapus entry routing. Ini penting dalam jaringan yang lebih kompleks, di mana ada beberapa jalur ke tujuan yang sama. Mari kita coba route. Lalu kita coba enter. Maka muncul berbagai macam route yang ada manipulatif network routing tables. Untuk soal nomor 2 adalah net fungsi. Perintah net adalah perintah serbaguna yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan, layanan, dan penggunaan di Windows. Ini memiliki banyak subperintah yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas seperti melihat dan mengelola sumber daya jaringan bersama, mengelola layanan Windows, dan mengelola akun penggunaan dan grup, dan banyak lagi. Mari kita coba. Next. Misalkan saya akan mencoba untuk membuka user add user enter. User account for desktop administrator AMD Ryzen guest dan juga hosting. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan dan juga mohon dikoreksi supaya dalam tugas-tugas selanjutnya saya akan mengerjakan dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.